Kita pasti pernah naruh harapan ke seseorang dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Harapan-harapan yang secara gak langsung jadi ngebuat kita semakin berharap bahwa kayaknya dia bakalan bisa jadi milik aku deh. Kayaknya suatu saat nanti hari-hari indah itu bakalan terjadi deh. Harapan-harapan seperti itu yang sebenarnya malah bikin kita sakit di kemudian hari. Bersama dengan gue, kita sama-sama mengudara meskipun bukan malam minggu. Iya, gue tahu kok mungkin kalian nanya, lah kak, kok ini update sih podcastnya padahal bukan malam minggu. Jadi, ada yang komen di rekaman kecil Instagram gue semalam, waktu gue ngepost, kak kenapa bahasannya gak dijadiin podcast aja. Terus karena gue udah punya bahasan podcast buat malam minggu, gue mikir, oh iya juga ya, kenapa gak gue jadiin podcast aja bahasannya. Dan menurut gue juga bahasannya tuh cukup amat menampar gue sih, makanya gue bikin rekaman kecil. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu rekaman kecil itu apa, jadi kayak semacam rekaman tanpa gue bikin naskahnya sama sekali. Jadi ketika gue habis nyelesain tugas atau ketika gue habis nyelesain aktivitas gue dan gue kepikiran akan sesuatu, gue langsung aja tuh rekaman recording dengan HP gue sendiri. HP-nya ditaruh di meja, ya udah gue rekaman. Jadi nggak ada persiapan apa-apa. Seperti rekaman ini juga, gue habis nyelesain tugas gue dan ada waktu. Kebetulan gue juga belum ngantuk. Jadi kenapa enggak gue bikin rekaman kecil di sini juga. So, kembali lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Seperti di awal, tadi kan gue udah bilang kalau harapan-harapan itu yang malah ngebuat kita semakin sakit. Tapi rasanya gak manusia deh kalau misalkan gak berharap sama sekali ya. Pasti sekecil apapun tuh kita pernah naruh harapan kepada seseorang. Entah itu semoga seseorang itu bisa semakin baik ke kita, semoga seseorang itu bisa makin perhatian ke kita, semoga orang itu makin cantik, semoga orang itu makin ganteng, semoga orang itu makin pinter, semoga lainnya yang sebenarnya baik tapi gak baik kalau misalkan gak terwujud. Karena kita gak tahu harus apa. Bener gak? Mungkin beberapa dari kalian langsung, sebel banget, kenapa sih prolognya harus kayak gini? Kenapa sih prolognya tuh harus menggoncang diri sendiri gitu? Sebenarnya enggak. Gue juga pernah kok naruh harapan, dan bahkan gue orangnya tuh sangat sering naruh harapan ya. Apalagi gue sendiri anaknya introvert, dan setiap gue ketemu orang lain pasti gue selalu nge-expect orang ini bakal seru gak ya? Apakah orang ini bisa nge-approach gue gak ya yang diem-dieman kayak gini. Dan waktu kenal dia, jujur gue sangat amat nyaman sih, karena dia selalu nge-approach gue duluan untuk ngobrol. Jadi obrolannya tuh gak cuman satu pihak yang gue terus-terusan nanya terus. Enggak, dia tuh malah sering bikin pertanyaan-pertanyaan seru yang ngebuat hari-hari gue jadi kayak, oh isi kepalanya kayak gini toh. Jadi gue jadi belajar juga tentang dia. Terusnya gue jadi mikir kayak gini nih, sebenarnya itu pikiran yang salah sih. Gila, ngobrol sama dia tuh seru banget. Apakah dia seseru itu juga ya kalau ngobrol sama orang lain? Nah, itu kesalahan. Karena gue udah menganggap diri gue tuh paling spesial diperlakukannya. Padahal enggak. Padahal mungkin dia bahkan lebih seru sama sahabat-sahabatnya, sama tongkrongannya, sama geng-gengnya, sama teman-temannya. Kadang tuh perspektif kayak gitu tuh yang bikin ngebahayain diri sendiri. Gue juga mikir kayak, kok dia care banget ya, kayak hal-hal kecil diingetin. Jangan lupa bawa bekal, jangan lupa tidurnya tuh jangan kemalaman, dan jangan lupa makan. Terus ngobrol-ngobrol lainnya yang ngebuat kita tuh semakin kenal sama diri sendiri. Aneh gak sih? Kita semakin dikenalin sama diri sendiri tapi sama orang lain. Kalian pernah ngerasa gitu juga gak? Itu seru banget sih. Jadi ketika obrolan-obrolan itu berlangsung, gue jadi mikir kayak gitu, apakah dia sama gak ya sama orang lain? Apa cuman ke gue aja nih dia kayak gininya? Pasti selalu ada sih pemikiran-pemikiran kayak gitu. Well, itu adalah harapan yang sebelumnya gue gak mau ngeliat itu bakal terjadi seperti apa. Tapi setelah gue sadari, setelah gue temui bahwa ternyata ada orang yang diajak ngobrol lebih seru
Dan dari ekspresinya kelihatan banget, dari gerak-geriknya, dari intonasi suaranya, dari topik yang dia bawa. Selama ini mungkin gue yang cuma ngerasa nyaman doang, tapi dia gak ngerasa nyaman. Lo pernah mikir gitu gak sih? Itu sakit banget, kayak dia berusaha nyesuain ke lo, tapi lo gak bisa nyesuain ke dia. Jadi itu cuman berada di obrolannya tuh cuman berada di lo doang. Tapi ketika gue ngeliat dia sama orang lain, yang gue gak mau sebut siapa namanya, itu kayak dua universe gitu jadi satu. Kalau sosiologi tuh istilahnya jadi kayak difusi gitulah. Asik, anak sosiologi banget gue ya. Terus ya gue jadi tertampar deh. Aduh, ini salah sih karena gue udah berharap duluan kalau yang diajak ngobrol seseru itu tuh cuman gue, ternyata enggak. Anyway, gue mohon maaf banget ya kalau misalkan podcast kali ini tuh ngomongnya kecepetan, karena ini kayak ngobrol aja. Gue gak megang naskah apa-apa. Di samping gue cuman ada lampu belajar, di depan gue cuman ada meja dan ada HP. Ya udah, gue rekaman. Nah, lanjut lagi, gue jadi semakin semakin belajar juga. Iya, belajar buat ternyata dunia gak cuma tentang gue aja gitu loh. Gue juga harus belajar buat bikin obrolan tentang dia juga, yang dia ngertiin dan dia enjoy. Tapi dia pernah bilang bahwa lo kenapa ngobrolin kayak gituan nih, jarang-jarang. Dia tahu banget kalau hal-hal yang aneh itu terjadi di diri gue. Dia malah bilang kayak gini, jangan berusaha untuk jadi orang lain biar disenengin sama orang lain. Nangkep gak? Itu dalam banget sih kalau misalkan mau diartiin. Jangan berusaha jadi orang lain untuk nyenengin orang lain. Wah, gila sih itu kata-kata yang menempel di otak gue saat itu. Dan gue mikir, iya juga ya, kenapa gue terlalu maksain untuk jadi si A, untuk jadi si B, cuman hanya untuk menciptakan sebuah obrolan aja. Dan dia kembali ngingetin kayak gini, kalau dia kan emang dasarnya ekstrovert, jadi obrolan manapun nyambung dan memang energinya tuh didapat dari dunia luar. Nah, kalau kamu kan introvert, kamu lebih suka ngebahas hal-hal yang emang di universe kamu aja, emang hal-hal yang dalam kaitan tuh secara sempit aja gitu. Tapi yang bikin gue lebih sakit adalah ketika waktu dia habis ngomong itu, ternyata intensitas ngobrolnya ke gue tuh jadi berkurang. Gue juga nggak tahu sih. Waktu dia ngobrol sama yang lain dan lebih seru, gue mau marah, gue nggak bisa. Gue mau kecewa, gue nggak punya hak apa-apa. Gue mau nangis buat apa juga, karena sakit nggak sih kalau hubungan tuh lo tuh bukan siapa-siapa tapi lo mau mengatur keseluruhan gitu loh. Karena itu nggak bisa sih. Pertama, lo bukan siapa-siapa. Kedua, lo gak spesial alias dipandang sama. Kayak tadi, meskipun rasa spesial itu tumbuh di dalam diri gue, tapi ternyata mungkin aja dia menspesialisasikan orang lain yang gue gak tahu sampai sekarang. Itu sih. Jadi yang jadi bukan siapa-siapa itu gak enak ya, karena kita gak bisa ngatur apa-apa. Kalau misalkan rasa sakit itu timbul, pasti kayak, kok dia jahat banget sih, kok dia gini banget sih. Waktu dia bilang, ya elah, emang suruh siapa lo suka sama gue, pasti kita semakin sakit. Jahat banget sih, gak punya hati banget sih. Tapi sebenarnya itu emang hak dia nolak kita. Emang hak dia untuk mengarahkan, mendirect hatinya sendiri untuk suka sama siapa. Dan itu emang bukan urusan kita sama sekali. Gue bingung kenapa di setiap podcast tuh kayak gue questioning akan permasalahan gue, terus gue gak jawab sendiri. Lama-lama gue jadi gila gak sih? Tapi seru sih kayak gini. Jadi kayak gue gak butuh orang lain untuk nyembuhin gue sendiri. Gue cuman butuh gue sendiri. Gue cuman butuh untuk talk to myself aja. Jadi itu proses penyembuhan yang baik sih. Proses penyembuhan gue kayak gini nih, kayak ngobrol ke diri gue sendiri, ngajak ngobrol diri gue sendiri tengah malam. Dan obrolan yang bisa nyembuhin diri gue sendiri, gue share ke kalian. Dan semoga kalian pas dengerinnya juga dapat suatu insight dan dapat suatu pandangan bahwa
ya udah gitu loh. Ternyata jatuh bangun tuh juga nggak apa-apa. Ternyata punya perasaan juga nggak apa-apa. Kadang suka mikir deh sama orang yang jangan berharap, jangan A, jangan B, jangan C. Terus kita mau ngerasain apa? Hati orang tuh beda-beda. Asal setelah jatuh, setelah patah, kita harus bisa untuk bangkit sih. Karena siapa lagi yang mau nyuruh kita bangkit kalau bukan diri kita sendiri. Orang lain, dia nggak bakalan. Setelah dia putus sama kamu atau setelah dia udahan sama kamu, dia pasti bakalan gimana caranya untuk ngebangkitin dirinya sendiri kan. Dan untuk ngebangkitin diri kamu tuh ya PR kamu sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah bertopang kepada siapapun, kepada orang lain kecuali diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya kita akan berjalan sendiri-sendiri juga. Jadi di sini gue pengen kasih kesimpulan bahwa bukan siapa-siapa itu emang gak enak, tapi tolong nikmatin aja prosesnya gitu loh. Karena dari situ kita jadi lebih tahu bahwa kita jadi lebih belajar. Gue jadi lebih tahu nih tadi universe dia seperti apa, ternyata obrolan yang dia suka apa. Gue jadi lebih tahu kalau misalkan gue masuk ke dalam relation berikutnya sama orang lain, gue jadi udah tahu. Gue jadi belajar gitu loh. Ternyata hidup tuh obrolan tuh gak cuma tentang dunia gue aja. Ada universe orang lain yang harus gue hargain, yang harus gue angkat juga sebagai topik obrolannya. Ini kita di episode ini baru ngebahas tentang obrolan loh. Bukan lain-lain, bukan sampai ke hal-hal seperti cara makan, cara mendengarkan lagu, earphone yang dia pakai seperti apa, kaos kaki yang dia pakai seperti apa. Ini baru sesederhana obrolan. Dan ini udah 12 menit. Ya udah, tetap semangat dalam menjalani hari. Gue pengen banget kita bisa ketemuan lagi malam minggu, karena gue udah punya bahasan yang cukup gue tunggu-tunggu dari 2 bulan belakangan ini, tapi baru gue ngertiin. Jadi bukan siapa-siapa, gak apa-apa, karena pada akhirnya kita memilih dan kita dipilih. Oke? Terima kasih udah mau dengerin. Jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, please baca ya. Itu cerita yang bikin semangat gue sih, meskipun sekarang gue belum bisa update karena ada kuliah online. Ya udah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bukan kayak gitu. Gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.